pada pagi hari ini bergabung di kegiatan Technopreneurship Camp FTUI. Kita akan membahas materi terkait build your MVP ya Pak Ade. Ya, benar. Ya, nanti akan disampaikan oleh uh, Pak Ade terkait pembahasan pada pagi hari ini. Mungkin buat teman-temannya bisa diinfokan lagi, bisa bergabung, uh, dan mengingatkan juga untuk minggu depan rencananya kita akan mengadakan secara offline di S503 sih. Ya, mungkin itu aja. Dari Pak Kenny ada tambahan Pak Kenny? Kita ada kegiatan apa minggu depan, Pak? Mungkin bisa sedikit di. Jadi untuk minggu depan itu kan kita masuk ke milestone 2 ya Pak Ade? Wah, ya benar ya. Ya, dan itu juga ada rencananya mau ada dari NUS itu kan Ya, yang dari Singapura mau datang ke FT gitu kan mau menyampaikan program-program terkait entrepreneurship seperti itu sih Pak Ade. baik. Jadi mungkin nantinya semangat kita buat berkolaborasi sama NUS itu dari FT dan NUS. Seperti itu sih Pak Ade. Bagus. Jadi mungkin Mungkin bisa eh, saya silakan ya untuk Pak Ade memberikan materinya pada pagi hari ini. baik. Terima kasih Pak. Mungkin minggu depan yang bisa kita lakukan adalah NUS presentasi apa namanya program-program mereka gitu. Iya, Terus baru setelah itu kita nanti presentasi kita punya milestone atau bagaimana. Tapi ujung-ujungnya ya nggak apa-apa, kita juga bisa secara satu persatu atau nanti kita hari Sabtu kita teruskan mentoring kita dengan milestone 2. Jadi presentasi iya, milestone 2 itu bisa melalui Zoom dan kita bisa lebih lebih mungkin lebih bagus karena kita bisa langsung mentoring dengan apa yang kita perlu lakukan gitu. Tapi prioritas ke NUS saja bagaimana mereka presentasi program-program mereka tentang entrepreneurship karena memang program entrepreneurship-nya mereka bagus. Kalau nggak salah ada Block 17 di sini, itu inkubator yang dikerjasama sama grup Salim juga. Ya. Oke, terima baik. kasih ya Pak Farid. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat dan semoga masih ingat dengan venture-nya yang harus dikerjakan. Jangan lupa juga ke Ignite platformnya karena ada konten-konten yang bisa dibaca, terutama konten-konten yang tersentuh dengan aktivitas yang kita akan jalanin seperti hari ini, MVP Minimum Viable Product. Jadi hari ini kita akan bahas Minimum Viable Product. Yang kedua kita akan bahas M2, bagaimana kita isi M2 sesuai dengan M1 yang kemarin saya udah lihat dan banyak yang kita bisa diskusi dengan itu. Terus yang ketiga adalah mungkin kita lihat contoh-contoh sampel M2 itu seperti apa. Sangat simple, jadi kita ada template, kita kerjakan M2. Jadi hari ini kita akan diskusi minimum viable product, yaitu produk yang kita sajikan kepada market ya. Dan mudah-mudahan ini udah prototyping, udah flow-nya service, kalau misalnya service atau produk semuanya udah mempunyai prototype atau sejenis yang memecahkan masalah. Sekali lagi ya, entrepreneurship itu adalah bagaimana kita akan memecahkan masalah customer kita ya. Jadi ada masalah apa namanya penyampaian akses ke global market dengan kopi, ada masalah sampah, ada masalah banyak masalah-masalah. Tapi ujung-ujungnya kita harus fokus ke masalah. Yang masalah education juga dan kita nanti lihat satu persatu.
Kemarin saya memang ada masalah dengan internet, yang mudah-mudahan hari ini saya tidak ada masalah dengan internet. Saya share screen saya. 1 second. So far ada pertanyaan dari mahasiswa atau dari partisipan? Oke, jadi kita di em, apa namanya? Bentar. Sebentar. Oke, jadi kita di week ke 5 ya, atau week berapa ya, 6, mengenai minimum lovable product. Kita di week ke malah 7, tanggal 16. Kita di sini bicarakan mengenai minimum viable product. Mungkin minggu depan kita akan milestone 2. Ya. Tapi sebenarnya ada go to market strategi yang kita bisa juga bicarakan hari ini atau next time, week ke-9. Kita sudah, ini adalah Padlet kita. Jadi mahasiswa bisa, partisipan bisa akses ke platform kita dan lihat konten-kontennya. Ada 14 week, di mana tiap week ada PDF untuk dibaca, dan saya tidak banyak keluar dari jalur PDF tersebut dari presentasi saya, jadi bisa terreferensi di situ. Kemudian ada case study yang kita bahas secara cepat di sini, karena basically mahasiswa atau partisipan udah mature ya. Terus kita ada handout yang kita harus kerjakan sebagai building block dari venture. Ini adalah week kita. Kita sekarang namanya diskusi mengenai MVP, minimum viable product. Minggu lalu kita udah diskusi mengenai business model yang core dari entrepreneurship. Jadi itu mencerminkan business plan dalam 1 halaman dengan 9 kotak gitu. Kita bisa merumuskan bisnis kita. Bagaimana kita membuat revenue dengan bisnis kita. Sebelum itu kita lihat competition analysis, competitive advantage. Jadi so many people are joining, and then they're only 33 and then -3. Competitive advantage itu adalah satu aspek di mana kita mempunyai keunggulan lebih daripada yang lain, sehingga kita bisa membuat kompetisi itu tidak relevan dengan blue ocean strategy. Jadi partisipan harus bikin blue ocean strategy untuk menuju satu produk, tapi tidak usah di-include dalam milestone 4 atau milestone 3 atau milestone 2. Jadi hari ini kita membicarakan minimum viable product untuk kita bisa sajikan kepada pasar, pada market. Ini adalah perjalanan kita bentuk game board ya. Jadi dalam entrepreneurship
itu selalu kita memecahkan masalah. Kita tidak mempunyai produk dan kita mencoba jual produk tersebut. Seandainya kita mempunyai produk, itu pun juga kita harus cari produk kita ini memecahkan masalah apa. Sehingga kita bisa ke root of the problem, kembali kepada produk kita, dan kita betulin produk kita supaya produk kita lebih relevan kepada yang punya masalah. Jadi kalau misalnya kita punya produk, tetap kita harus mencari produk kita memecahkan masalah apa. Siapa yang mempunyai masalah tersebut? Ya customer. Dan kita lihat marketnya. Dan setelah lihat marketnya dan customer yang karena kita empati, kita mempunyai sifat empati kepada customer kita melakukan mencari satu produk atau satu service dengan design thinking, yaitu prototyping. 3 adalah value proposition. Value proposition itu bahasanya juga bisa prototyping. Jadi nilai apa yang kita tawarkan kepada customer kita supaya dia bisa memecahkan masalah mereka dengan produk atau service. Jadi kita bikin produk atau service sehingga kita bisa menggambarkan, presentasikan, launch our startup. Ya. Jadi milestone 1 kita sudah lakukan, kemarin sudah banyak yang kita lihat, dan kira-kira sudah sesuai, tapi masih banyak effort yang kita perlu nanti secara iterasi, karena ini semua sistem ini iterasi, bisa kembali lagi kepada value proposition kita bisa kembali lagi ke customer kita bisa mereview problem kita, dan memang problem itu bisa berkembang karena dengan kita lebih empati sama customer kita mengetahui customer kita, problemnya nanti lebih bisa mendalam, sehingga nanti kita bisa lihat kompetitor kita siapa dan competitive advantage kita apa, karena kita mempunyai produk yang kompetitor kita punya produk yang sama, sehingga kita bisa bekerjain produk kita, berubah produk kita, modify produk kita sehingga lebih cocok dengan masalah yang customer kita punya. Dan setelah mengetahui itu, bagaimana kita bisa mencerminkan semua discovery kita, antara kita entrepreneurship-nya kayak apa, problemnya baru baru create atau service yang baru kita create, bagaimana kita bisa generate revenue dengan semua aktivitas kegiatan yang baru kita lakukan dengan competitive advantage dan lain-lain. Dalam 9 kotak dalam satu halaman, ini kita bisa merumuskan, kita bisa cerminkan bisnis kita di sini. Ya, kemarin saya memang ada aktivitas kegiatan aktivitas dengan dosen-dosen. Banyak yang bilang, wah saya dari dulu dari tahun 0 saya pakai BMC untuk ke startup saya. Nah ini juga saya rasa antara BMC sama Lean Canvas, ya kalau mau pakai BMC nggak apa-apa, tapi BMC itu adalah produk yang untuk perusahaan yang sudah ada dan sudah besar, sehingga kita bisa audit, sehingga kita bisa lihat bagaimana kelemahannya dan kekuatannya, sehingga kita bisa lebih optimal. Tapi kalau misalnya perusahaannya yang masih startup, masih dari nol, Lean Canvas itu cocok sekali, karena memang kita bisa iterasi dan kita bisa lebih lebih lihat bagaimana kita bisa rumuskan revenue kita, yang kotak di bawah ada revenue dan cost structure. Nah hari ini setelah kita mempunyai business model, business plan kita udah dirumuskan di Lean Canvas, kita build our MVP, the minimum viable product. Minimum viable product itu adalah prototype adalah untuk masalah. Kalau minimum viable product itu untuk pasar. Bisa aja produk bisa memecahkan masalah, tapi bisa produk tersebut tidak ditarik dan tidak tertarik sama pasar, market.
Ya, jadi tidak bisa dijual. Banyak contoh-contoh yang kita sudah ngalamin, seperti 6 tahun yang lalu, kalau nggak salah 7 tahun yang lalu, adalah namanya Google Glasses. Jadi ada kacamata, terus ada proyeksi di kacanya, elemen-elemen yang seperti video, seperti macam-macam, tapi itu tidak ketarik sama pasar karena belum mature pasar. Ada juga Segway 2 roda yang kita bisa berdiri, terus ada gyroscopicnya, itu juga nggak tertarik karena pasar tidak mau. Padahal produknya memecahkan masalah yang memang tujuannya ada. Nah, jadi kita build minimum viable product, kita test the market. Ya, kita udah mulai tes, udah masuk ke dalam bikin produk, terus kita tes market kita. Keep in mind bahwa dari 1 sampai 8 itu adalah discovery. Discovery itu kan kita menemukan entrepreneur style kita bagaimana, kita menemukan DJ dapat. Oh iya, Mas dapat. kita Error dan terorisme dasar. kita menemukan market customer kita seperti apa, kita mencari dan menemukan solusi untuk masalahnya. Nah, kita menemukan kompetitor kita siapa, kita bisa menemukan revenue kita dengan bisnis lean canvas, jadi revenue bagaimana, cost structure-nya bagaimana, dan kita akan cek marketnya akan tertarik. Jadi ini dari 1 sampai 8 itu adalah discovery, sehingga nanti kalau misalnya udah presentasi milestone 2, kita akan validasi by go to the market, terus financially apakah bisa dapat harga-harga dan cost structure dan feasibility yang cocok. Jadi this is your journey of building block of venture. Hari ini kita mau membicarakan mengenai MVP, bagaimana kita apply MVP tersebut ke venture kita, terus bagaimana early adopter akan tertarik di sini, dan kita mempunyai analisa-analisa yang akan ini. Jadi create sama iterasi your MVP, launch your MVP and make some tests, sehingga kita bisa ngeloop dengan ini kita. Jadi ada case study mengenai Norwich ya. Norwich adalah platform education di mana mereka menyiapkan platform untuk yang ingin, jadi kayak marketplace of education, yang ingin mengasih konten di sini, dan yang butuh konten. Terus mereka mempertanyakan customer mereka siapa. Customer mereka adalah dosen-dosen atau orang-orang yang punya konten, yang untuk kasih training kepada orang-orang yang perlu konten. Misalnya saham, bagaimana orang bisa belajar mengenai saham, terus sehingga dia bisa punya platform dan dia bisa ini. Ya, antara yang mengasih dan yang butuh, itu mereka Knowledge menyediakan tempat. Terus mereka pikir-pikir MVP-nya apa? Ternyata MVP-nya UX. Jadi bagaimana dia cocokkan ya, interface untuk yang yang mengasih training atau yang mengasih konten kepada orang yang perlu, dengan interface yang cocok. Ya. Jadi itu adalah minimum viable product-nya, sehingga karena UX itu sangat dibutuhkan sama orang-orang yang mengasih learning di situ, itu menjadi minimum lovable product. Ya. Jadi ada MVP yang kita jargon untuk startup, tapi ada MLP yang tingkatnya lebih tinggi dari MVP. Nanti saya kasih kita perjalanan kita akan bicarakan mengenai itu. Jadi sekali lagi mungkin partisipan di sini sudah paham dengan design thinking.
yang belum paham dengan design thinking, di dalam Ignite di week yang ada apa namanya value proposition, itu ada design thinking, sehingga bisa apa namanya create product atau service dengan approach design thinking. Jadi ada company yang namanya IDEO di California, Stanford University. Karena ini punya, kalau nggak salah, Prof mengajar di industrial design. Jadi dia bikin satu cara gimana kita bisa mendesain produk atau service. Jadi fase 1 adalah discovery, bagaimana di interview atau bagaimana dapat informasi mengenai orang-orang yang butuh satu solution atau konteksnya, sehingga nanti diinterpretasikan data-data tersebut dengan pandangan-pandangan macam-macam. Maksudnya pandangan-pandangan macam-macam. Kalau kita memang spesialisasi dalam satu hal, kita memang lihat masalah solusi-solusi dengan apa namanya, dengan skill kita. Gimana kalau startup itu pentingnya kalau prodinya dicampur atau origin dari membernya itu lain-lain, sehingga bisa sangat enrich untuk solusinya. Jadi 2 adalah interpretasi dari data-data tersebut. Terus yang ketiga adalah bagaimana dari interpretasi itu mereka cari solusi, sehingga bisa kumpulin semua solusi-solusi yang ada, ambil yang paling optimal, sehingga bisa kompromi antara solusi-solusi yang sudah disajikan. Jadi menjadi satu ideation, jadi create satu ide untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat adalah prototype. Jadi kita dari ide tersebut kita bikin satu produk atau satu service di mana kita nanti mengeksperimenting dengan masukin kepada kita, cocokin dengan customer kita sajikan kepada customer kita dengan 5 evolution. Jadi ada feedback kembali ke kita, sehingga nanti bisa iterasi kita rubah. Jadi design thinking is very easy concept, dilakukan secara kecil, secara besar, tapi I strongly suggest bahwa mulai dari masalah-masalah, cari data-data masalah, diinterpretasi masalah-masalah, bikin produk atau solusi atau service yang untuk memecahkan masalah tersebut. Sehingga nanti kita bisa bikin alur dari solusinya atau produknya sendiri, terus nanti bisa iterasi untuk berubah menjadi satu produk yang bagus dan cocok. Perlu juga diingatkan ini waktu kita bicarakan minggu lalu mengenai bisnis, mengenai Lean Canvas, bisnis model, memang zaman dulu ada waterfall ya, jadi panjang dari requirement sampai market validation itu tidak bisa di stop, walaupun agile bisa sedikit iterasi, karena agile lebih cocok dengan komputer. Yang namanya lean startup itu is a continuous, terus menerus improvement, dan kita bisa rubah produk kita seperti platform yang dari permulaan kita lakukan, seperti platform Ignite. Di sini partisipan kalau misalnya hari ini mengetahui bahwa problemnya tidak cocok dengan customer yang sudah diinterview, terus dengan produk yang dibikin, itu bisa diganti dan dirubah, karena memang platform ini bisa not necessarily dari hari pertama kita mempunyai problem definition sampai sekarang problem definition sama. Ya, itu harus evolve seperti Lean Startup, itu harus continuous iterasi. Jadi intinya adalah kita build, measure, terus kita learn dari apa yang kita telah measure, terus kita build lagi. Jadi from ideas kita build, terus dari build kita punya produk, kita ukur, mendapatkan data. Data itu interview, data itu adalah bagaimana feedback, sehingga kita dapat pembelajaran. Jadi build, measure, learn.
That's the approach dari entrepreneurial approach yang kita sedang jalankan. Build, measure, and learn. Jadi yang dinamakan solution demo itu adalah bagaimana solution demo itu bisa reach early adopter yang segelintir customer participant di sini yang benar-benar mempunyai masalah tersebut. Itu namanya early adopter, dan mereka memang akan solution demo itu akan mencari early adopter sehingga dia bisa ini. Walaupun minimum viable product lebih mencari customer yang mau bayar, jadi lebih fokus ke hal itu. Walaupun solution demo itu adalah biasanya dari mockup ya, website yang service DBB yang untuk service itu adalah solution demo, walaupun video juga bisa menggambarkan solusi kita atau produk kita dengan video. Kalau prototype itu adalah model yang simple, tapi yang bisa jalan dan bisa membantu untuk memecahkan masalah. Kalau solution demo itu adalah bagaimana kita bikin satu solusi untuk mencocokkan dengan masalah. Walaupun MVP itu adalah kita bikin produk yang kita cocokkan untuk market. Market itu adalah pasar, jadi dia bayar, jadi ada traction ya. Walaupun solution demo adalah problem yang kita mengetahui dan kita mempunyai solusi dan kita cocokin problem tersebut dengan solusi kita. Kalau MVP adalah produk atau service yang akan cocok sama market, jadi sama pasar. Jadi yang kita lihat adalah MVP, bukan solution demo, tapi MVP. Jadi di sesi ini kita bicarakan mengenai MLP, karena sebenarnya MVP itu adalah sesuatu yang fungsi yang mengasih fungsi solusi terhadap yang punya masalah, yang sesimpel-simpelnya. Walaupun MLP lebih kompleks. Jadi kalau misalnya kita punya kopi, ada bubuk kopinya dan gelas yang paling simple yaitu sebelah kiri. Ya, itu MVP, minimum viable, it's sufficient. Jadi kalau misalnya partisipan di sini membuat satu produk atau satu service yang kita mau tes marketnya, kalau misalnya MVP udah cocok, ya udah stay aja di MVP. Tapi kalau misalnya mau lebih lebih efektif dengan ini, tapi ada konsekuensinya, ya kita pakai minimum viable product, karena minimum viable product tuh orang bakal tertarik sekali dan akan langsung accept, karena kopinya dibikin pakai mesin kopi Italiano, terus disajikan dalam mangkok espresso dengan cookiesnya. Jadi emotionally kita mungkin akan tertarik dan akan langsung nempel kepada produk tersebut. Walaupun MVP itu minimum. Misalnya kalau misalnya produknya memang dicari sama orang, terus produknya udah minimum, udah menjawab untuk memecahkan masalahnya, MVP udah cukup. Tapi MLP kalau misalnya mau melebihi supaya orangnya lebih kita lebih impress dan kita akan langsung adhere sama solution ini, ya kita pakai MLP. Jadi ada kasus-kasus di mana kita pakai MLP atau MVP. Ini adalah kalau misalnya kita mau melakukan MVP, itu biasanya prosesnya lebih cepat karena lebih simple, karena langsung menjawab masalah-masalah yang kita sedang mecahkan ya. Dan cost-nya juga akan murah karena tidak memakai hal-hal yang seperti
yang kita lihat MLP. Dan solve the problem. Kalau MLP itu lebih pelan karena pembikinannya MLP itu lebih lama karena ada hal-hal yang lebih kompleks dan tidak mahal seperti mesin kopi dan cookies dan mangkok espresso tidak mahal, tidak murah, dan itu langsung customer akan langsung aware dan akan langsung nangkep solusinya ini, dan itu bisa menjadi satu argumen di mana akan mempercepat kita bagaimana untuk menjalankan MVP kita, karena MLP itu termasuk ke MVP, hanya this is minimum lovable product while the other one is minimum viable product. Yeah. So this is an easy concept yang perlu di ngertiin, karena kalau misalnya kita pakai MLP udah jelas orang bakal tertarik sama produk kita dan kita akan lebih cepat untuk ini. Tapi ya untuk untuk merealisasikan ya not cheap, slower, and tapi konsekuensinya adalah make people fall in love with our product. Ya. Jadi ini easy konsep untuk kita. Jadi kalau misalnya kita lihat minimum viable product itu adalah fungsi yang untuk memecahkan masalahnya. Walaupun minimum level produk itu sentuh semuanya, reliability, usability, some emotional design, dan itu akan sangat lebih efektif. Ya. Jadi untuk menggambarkan minimum viable product dan kita harus memprioritaskan kita nih sebenarnya bagaimana kita strateginya. Kalau memang kita memerlukan sangat impact-nya akan tinggi dan sangat urgent, ya kita harus pakai MVP. Ya. Jadi kalau misalnya sangat urgent dan impact-nya akan tinggi, impact dari produk tersebut ya, solutionnya. Jadi itu kita harus include MVP. Kalau misalnya urgensinya tinggi tapi impact-nya rendah, jadi urgensi kita harus bikin MVP, tapi karena sudah jalan dan karena lebih fasih, nah, jadi kita delegasikan ke third party untuk integration dari MVP tersebut. Jadi kita delegate MVP-nya kita. Walaupun kalau misalnya prioritasnya urgensinya, urgensi dalam KTI untuk dapat klien dan untuk step up ya, untuk growth ya, urgensinya rendah dan impact-nya rendah, ya kita produknya kita keluarin dari roadmap sehingga kita ganti roadmap-nya kita ukur lagi. Ya. Terus yang kalau misalnya yang low urgency terus high impact, ya kita include ininya. Ini ada kesalahan ya, bukan include MVP tapi not include in MVP yang sebelah kanan. Jadi ini ada banyak kuesioner nanti di milestone 2, sehingga hal-hal yang seperti define your MLP, terus simple question ya, nanti ujung-ujungnya kita punya Google Form di mana kita akan interview. Ya. Jadi ada step by step yang kita testing marketnya. Terus kita analisa, terus kita lihat data-datanya proven atau nggak proven. Tapi saya cepat karena nanti ada frameworknya sendiri. Nah, jadi ini salah satu slide di mana nanti partisipan harus provide information. Ya, jadi provide full produk atau service description. Dia harus
dikasih deskripsi dari produk atau service partisipan. Terus harus dikasih lihat kira-kira bentuknya kayak apa. Kalau misalnya ada video, dilakukan dengan video. 3 tahun yang lalu mahasiswa saya dia bikin GPS tracking karena dari minyak ya, jadi dia mau track dari mining, bukan minyak tapi mining, terus dia mau tracking truk-truk atau alat-alat beratnya, sehingga dia bikin prototype sendiri. Jadi dia beli antenanya, terus dia beli GPS-nya, terus dia rakit dalam box karton box, terus dia videoin. Nah, itu kasih prototype, di videoin, terus memang dimasukin ke ini. Kalau misalnya partisipan di sini ada mau bikin produk, terus misalnya let's say coffee aja juga bisa dibikin produk ya. Jadi ada packagingnya, terus isinya kayak gimana, itu adalah prototype ya. Terus kalau misalnya ada website, share screen, terus testimoni, tanya kepada customer, ininya gimana, ergonominya bagaimana, apakah cukup. Nah, terus share link. Terus kalau misalnya udah ada application yang sementara juga bisa ini, sehingga nanti bisa apapun yang bisa menggambarkan produk tersebut tolong dimasukin sehingga nanti bisa 1-2 halaman, not more than that. Inti dari presentasi kita, partisipan harus lihat jumlah dari template-nya, jangan melebihi jumlah dari template-nya. Jadi maksudnya jangan tambah-tambahin slide sehingga bisa jadi 60 atau 70-an. Intinya adalah ini template yang M4 is a pitch deck, di mana nanti depan juri atau depan investor kita akan presentasi, jadi akan jadi bahan untuk presentasi kita. Kalau misalnya memang partisipan di sini benar-benar mau bikin venture yang saya suggest, ambil venture yang simple, nomor 1. Nomor 2, dengan pitch ini, kalau misalnya kita udah kerjakan pitch ini, tanpa baca pitch-nya udah by heart, mungkin tanpa pitch ini udah bisa membicarakan mengenai pitch. Oh, I have this problem. Oh, I have this solution. This is my thumbs up. Kira-kira thumbs up saya Jakarta, terus saya ambil 3% dari Jakarta. Terus this is my customer persona. Oh, murah sekian. So it's really karena tiap hari mungkin I suggest, jangan tiap hari ya, tapi karena banyak kerjaan yang lain, tapi I suggest you should be able by heart untuk ngikutin semua elemen-elemen ini. Ya. Jadi ini bentuknya bukan teks lagi, bisa gambar, misalnya nanti kita lihat contoh-contohnya, bisa gambar, dan juga bisa something yang appealing to the jury. Ya. Jadi kita lihat contoh-contohnya juga. Ya. Jadi ini adalah yang partisipan akan isi juga setelah interview. Jadi waktu tahun 2008 si Elon Musk mulai dengan Tesla. Sebenarnya Elon Musk itu nggak punya industri mobil, nggak ngerti industri mobil, dia nggak paham semuanya. Jadi dia datengin si Lotus, terus dia beli platformnya Lotus Elise sport car ya. Setelah dia beli desainnya, dia bikin desainnya, dia buang mesinnya, terus dia templokin mesin listrik, especially dia templokin software, because Tesla is a car on software, not a car on combustion engine ya. Jadi combustion engine udah dibuang dari electrical, jadi mainly is a software car. Jadi ditulis sini modify an electric car and loaded with Tesla software. Jadi itu produk dia. Produk dia adalah Tesla untuk menjawab sustainability, untuk menjawab global warming, jadi pollution, segala. Jadi electric car itu adalah car yang clean energy, pakai clean energy. Dengan produk ini, this is an MLP ya, karena the design is very lama, very expensive, terus very
desainnya Lotus. Lotus yang bukan mobil sembarangan kan, so it's very luxury car gitu. Terus dia mau tes, karena this is exactly is a test basically. You're doing the same test, but at your level and your product or your service. Kalau service ya ceritakan servisnya bagaimana. Berapa lama si Elon Musk jalanin tes ini? Di sini tulis how long will the test be? 1 year, 1 tahun. 1 year. So, 1 whole year dari Januari sampai Desember dia akan jalanin tes ini. So there's a time limit. In your case, karena kita memang cuma less than 1 semester, probably it's a question of week or days, week lah, 2 weeks, 3 weeks, itu reasonable ya. Tapi kalau misalnya memang udah pernah dites kemarin-kemarin ya, be it take the data-data yang kemarin, oh saya udah tes 2 tahun, setahun. Terus who is the target audience? Siapa target customer yang dia mau targetin untuk tes mobil Roadster yang 2008? Di sini tulis 500 eco-conscious, successful, famous, and wealthy individuals who want to be seen as green, people who care about environment. Jadi 500 customer yang sukses, yang kaya, yang famous, yang terkenal, yang mau kelihatan bahwa dia ada hubungan dengan green dan dia care sama green ya, dan care sama environment dengan polusi dan sebagainya. Jadi 500. Bagaimana dia bisa rekrut 500 orang? He's a software guy, beli mobil Lotus terus ditemplokin electric car. Bagaimana dia bisa rekrut? Jadi dia pakai event terkenal kayak Oscar, kayak yang terkenal di mall, sebagainya. Dia rekrut PR campaign, jadi bikin PR campaign untuk bikin public event dan registrasi di situ. Jadi dia rekrut orang-orang yang 512 ini exclusively di-invite dalam acara-acara tersebut. Ya. So dia ada waktu 1 tahun. Dia targetin 500 customer yang punya punya sejenis karakteristik. He's a IT guy. He doesn't know. Dia rekrut campaign dia PR campaign untuk event besar. Yang mempunyai lebih dari apa yang mereka sudah mereka sudah rancang dan sudah prediksi. There is no other sexy looking electric vehicle that eco-conscious successful people can show off. Jadi tidak ada mobil yang bagus dan seksi dan cocok untuk orang-orang yang pengen memperlihatkan bahwa mereka itu cocok dengan eco-conscious, bahwa dia eco-conscious. Did the customer pay the price? Apakah customer? Yang penting ini kan MVP ya, MVP, MLP tapi bentuknya MVP. Jadi kita harus tahu apakah customer mau nggak bayar. Did the customer pay the price expected? Because this car is very expensive, right? So apakah mereka mau bayar dengan harga mahal? And why? And why not? Yes, because they have the money and the public image is very important. Mereka bayar karena mereka punya kan famous and rich people ya. Terus mereka bayar karena mereka mau jaga image-nya mereka terhadap publik, di mana mereka adalah eco-conscious. So they pay the price, they pay the high price yang sudah disajikan sama si Tesla. Did the customer come back? Did they come back to the product or show some interest doing so? Why not? Why not? Yeah. Yes, they went to pre-book the next version already, as they want their hands on the next futuristic car before the counterpart. Jadi
mereka pun kembali dan mereka order mobil yang model yang berikutnya supaya mereka lebih cepat dan number one dari teman-temannya. So there's a competing. Wah, I want the second. Jadi mereka kembali lagi dan mereka order yang berikutnya. Did the customer recommend the product to others or evangelize about it? Apakah customer yang baru yang 500 ini yang dari PR terus dia beli mobilnya, apakah dia bicarakan untuk rekomendasi kepada teman-teman? Yes. They want to show off and make statement about their public image, and sexy electric car helps them both, bahwa mereka akan mempromosikan itu dan mereka mempromosikan. Yang paling setelah nanti partisipan interview atau pakai Google Form atau diskusi, at least you need 20, 30 proper numbers ya, jangan 5 atau 10, 5 you cannot. Elon Musk was doing with 500. Jadi dia punya 500 mobil Elise yang dia bikin sendiri. So you need kalau misalnya produk, you need to have some stok ya 10, 15 is a reasonable number ya. Yang paling penting dari paling penting, what is the conclusion? Apa konklusinya? Apa yang kita harus lakukan setelah kita mendapatkan informasi yang di bawah ini? Should we meneruskan, persevere, meneruskan? Should we pivot or non-conclusive? Jadi ini sangat penting karena si Elon Musk kalau misalnya ada hal yang nggak jelas di sini, oh ternyata nggak ada yang beli, oh ternyata nggak ada yang kembali lagi, dia akan nanti jelasin, evaluasi apakah dia teruskan Lotusnya diteruskan ditemplokin software, apakah dia pivot itu dia ganti sesuai dengan inputnya. Mungkin ada input yang lebih dalam sehingga kenapa nggak tertarik, kenapa kamu nggak mau beli, kenapa kamu nggak rekomendasi kepada karena ini jelek, karena ini gearboxnya otomatiknya nggak jalan. So you need to pivot dengan catatan udah dirubah atau not conclusive. So you need to answer the question. Kalau misalnya memang persevere ya kita terusin perjalanan. Tapi kalau misalnya pivot, you have to come back to a certain level, atau di design thinkingnya atau marketnya kurang benar. Jadi you need to pivot. Maka dari itu ini sangat penting karena kalau misalnya memang kita punya produk, terus kita cocokin dengan problem yang customer punya, terus kita jalanin semuanya, kita cari customernya, kita design thinking lagi untuk relevan, terus kita cari kompetitornya, kita bikin bisnis modelnya seperti apa, terus kita MVP. Pivotnya berarti kita harus ulang lagi sehingga kita mencari untuk cocok produknya kepada market. Non-conclusive. Nah, setelah men-tag ini 3, apakah kita terusin, apakah kita pivot, kita rubah produk kita, atau non-conclusive, harus ditulis di sini realisasinya. Apa yang kita insight dan pendapat apa yang kita dapat dari mereka. Nah, kasusnya Elon Musk, customer overlook minor performance issues if the car makes them look cool. Jadi customer itu toleransi sekali, hanya ngeliatin hal-hal sepele yang di mobil tersebut, karena if the car looks really cool, jadi bentuknya cool dan sebagainya. What is the next step? The next step malah hebat sekali karena make the car look more premium, comfortable, terus launch a more exclusive special sport model. Jadi bukannya turun untuk kualitinya lebih jelek terus atau gimana untuk mengadaptasi dengan apa segala, malah audiensnya menanyakan bagaimana kalau misalnya kita mempunyai mobil yang lebih eksklusif dan lebih premium dan comfortable untuk the next generation. So you have to have this kind of input sehingga nanti partisipan bisa berubah produk kalian yang next step itu kayak gimana. So, this is a very interesting MVP testing validation canvas.
karena ini akan mencerminkan aktivitas dari yang partisipan akan ikutin. Ya. Ini adalah contoh di mana waktu pertama kali Airbnb lakukan, dia punya MVP, dia buka websitenya, terus punya hal seperti ini, ada host, ada traveling, ada new listing. Listing itu adalah, remember, business plan, business lean canvas dari Airbnb, kan kita udah lihat. Jadi ada new listing. Listing itu adalah orang-orang yang punya kamar yang akan sewain kamar tersebut kepada travelers. Jadi ada travel, ada host. Tapi waktu Airbnb launch ini, dia sama sekali, guess what? Dia sama sekali nggak ada payment. Nah, can you imagine? Padahal ini kan basically they are making money ya. Dia nggak ada payment. Jadi setelah dia launch, feedback, terus bit by bit dia taruh payment. Karena mungkin yang kejadian adalah, oh dia dapat rumah, terus dia sewa kamarnya, terus antara mereka berdua, si yang punya rumah sama yang traveling, bayar, terus nanti nggak tahu bagaimana signal ke ininya. Tapi basically dulu nggak ada payment, there's no payment, so they put payment. Yang juga nggak ada adalah at that moment nggak ada map. Jadi kalau misalnya kita dapat kamar, terus ternyata kita jauh dari event yang kita datengin, misalnya ada exhibition atau ada apa namanya convention, nggak ada map. Terus jadi customer-customernya antara tujuan finalnya dan tempat dia nginep itu kadang-kadang agak susah karena nggak ada map. Terus akhirnya mereka taruh map because of some feedbacking. Yang paling penting dari paling penting, karena Airbnb kan is a startup kan. The guy, kalau nggak salah Airbnb itu adalah desainer dari salah satu PhD, kalau nggak salah, Rhode Island School of Design. Dia basically he had a part-time CTO. Jadi CTO-nya part-time, jadi untuk rubah-rubah untuk ini ya kurang part-time dan not part-time, part-time. Jadi dia punya part-time CTO, sehingga untuk apa namanya MVP-nya dia melakukan semua aspek-aspek ini sehingga dia bisa lebih cepat untuk jawab perkembangan. Nah, ini contoh-contoh di mana eventually you can create this thing. Ini adalah pure MVP. Dalam kata lain, kalau misalnya kita punya development ya, seperti website atau seperti tool service yang kita akan lakukan, entah itu mau jual vegetables dari grower langsung ke customer atau apa, at least you have this kind of thinking. Jangan login ya, login you can skip login, hanya tulis login, terus bagaimana proses essentialnya. Dan saya juga pernah cerita bahwa kalau misalnya di sini partisipan melakukan aktivitas untuk farmer, you can at least make some simple interface. Jadi jangan nyusahin orang klik 3 kali untuk mendapatkan sesuatu, klik 1 kali, huruf-hurufnya besar-besar dan sebagainya. Jadi ini adalah coret-coretan, which is easy. If you want to have something, a service yang membantu untuk menalangi, seperti yang kelompok mobil nih, yang apa namanya, yang related kepada orang-orang yang punya masalah dengan mobil dan garage loh. Jadi interface-nya benar-benar harus nggak jelimetin orang, klik udah selesai. Ya. You don't need to be an IT guy, ya. You know, Tokopedia beli belanja. So with your experience you can improve, nanti kita oper ke orang IT pakai Figma, terus nanti di oper-oper pakai apa namanya simulasi, itu nggak apa-apa nanti. So this is coret-coretan and then ideas, terus nanti dirumuskan yang di bawah, dirumuskan apa namanya secara interface. So you need
you need to show this kind of things. Ini juga kalau nggak salah ini yang lebih profesional, sehingga bikin janji dokter, terus ada apa namanya, jadi ini supply dokter sama orang yang butuh dokter. Ini ada bunch of dokter, di mana dia bisa bikin janji, terus di mana nanti ada interaksi, di mana ada rupiah-rupiahnya, dolar-dolarnya, dan perhatiin desainnya. You need to have some branding ya. Jadi ini agak bluish untuk menenangkan, terus orang-orangnya agak animasi, which is okay. Jadi menggambarkan dokternya pakai jenggot, terus ini ada apa namanya emergency, terus gambar-gambarnya juga simple dan ergonomik. Terus ini janjinya juga model-model simple, terus bagaimana dia bisa pembayaran segala. You need to have this kind of approach. Ya. Jadi ini adalah MVP participant, terus di bawahnya nanti validasi apa ya? Oh, saya akan 3 bulan lempar disk ini kepada 30 dari customer saya. Terus mereka akan tes tik. Oh, terus nanti ada feedback. Apakah mereka mau bayar? Wah, mau bayar. Saya akan kembali lagi. Terus saya akan pakai service kalian. Terus apa ya? The next step. So you need to make next step. Oh, next step lebih pakai apa namanya? Customer service-nya harus lebih gimana? Terus mungkin harus dikasih apa namanya? Voucher dari farmasi atau dari tukang obat, supaya mereka senang, supaya mereka datang kembali. So you have plenty of things to say on the validation, MVP validation template-nya. Ini juga bagaimana testing user dengan apa namanya, mereka melihat interface-nya. Tapi kalau misalnya memang partisipan, ini saya rasa bagus kalau misalnya yang kelompok yang di education. Jadi mereka bisa reinvent new interface daripada copy paste ruang guru. By the way, ruang guru juga belum sempat. Ruang guru atau dari whatever, you can use this kind of approach. Sebenarnya enaknya apa sih? Jadi mereka akan choose yang paling optimal ya. Ini juga very interesting. Jadi nanti kalau misalnya sebelum apa namanya, sebelum framework dari MVP validation, ini udah cukup. Jadi kan di sini udah kelihatan bahwa oh, this is nuansnya adalah sedikit apa namanya, merah-merah ke ini ya warnanya. Terus not merah but a bit ini. Terus gambar-gambarnya kan juga friendly sekali ya. Terus di sini ada the face of the dog, terus search pet, terus di mana bulldognya, terus apa namanya, ada hal-hal yang di sini juga dilihat. This is a social media for dogs atau apa. Tapi basically you can have an idea what type of interface you are looking, what type of apa namanya, solution that you are looking. Jadi ini adalah MVP yang kita suggest. Next week itu akan kejadian. Sekali lagi kalau misalnya next week tidak sempat melakukan ini, mungkin milestone 3 lebih komplit. Next week mungkin kasarnya aja, karena I don't think you have time until 1 week to do this kind of things, which is again yang reasonable aja untuk participants, sehingga nggak ngerepotin. Idenya adalah yang saya pengen lihat, you have to follow exactly the template, don't go away from the template. Itu yang pertama adalah why, what not, terus yang pertama problem statement, terus etc. And including this sama
MVP validation. Any questions? Hello? Any questions? Hello? So far, no more questions, sir. No more questions? No questions, sir? Rafi? No, sir. Oke. Jadi yang sekarang saya mau diskusikan adalah kalau no more question, MVP itu sebenarnya gampang karena kalau misalnya memang udah ada produknya, terus bagaimana kita udah ini tinggal mungkin kalau misalnya produknya sudah terpikir tapi belum ada dokumentasi tentang produk tersebut, mungkin bisa mundur sehingga nanti bisa rancang produknya lebih bagus, lebih interface dari telepon tadi ya, kayak itu sering kejadian. Terus kalau misalnya memang ada alur-alur yang mungkin nggak tertarik sama interface-nya, tapi ada alur-alur, let's say order kopi gimana, terus kopinya kemana, ke tukang kopinya atau ke tungkulaknya, terus ke bayarnya di Amerika atau di Kanada atau di mana, bayarnya bagaimana. Jadi basically it's very simple ya. Jadi ini adalah lihat aja apa yang kejadian di Tokopedia, kopi aja apa yang Tokopedia. Tapi you are specialized in coffee or some sort of. Tapi sekali lagi jualan kopi itu ada 1 juta orang yang melakukan. So you need to be different from these people. Ya, mungkin build a story bahwa sebenarnya di daerah yang saya mau lakukan kopinya tuh unik, kopinya nggak ada di dunia selain di Indonesia karena tanah yang di grow kopinya itu lavanya bagus, lavanya udah ribuan tahun, terus mengandung XYZ chemical supaya kopinya begini. Those are good arguments and unique value proposition that you can tawarkan to your audience. Ya. Yeah. But again, it's no tech. Tapi kalau saya memang mau ke situ, situ. Tapi kalau misalnya ada yang tech di sini, ya be precise, make the tech language simple so the large audience can understand. Ya. Oke, jadi saya adalah di situ. Sekarang saya mau membicarakan mengenai this template M2 yang minggu depan semuanya harus bisa ini. Saya masih sharing screen. One second. Oh ya ini. Stop sharing. Oke. Jadi sekali lagi minggu 2 minggu lalu kita sudah memang jadi ini adalah milestone 2 ya. Sekali lagi I beg you untuk hapus ini ya. Kalau mau W-nya ya nggak apa-apa, tapi hello welcome night dihapus saja. Terus ini juga dihapus. Terus you can put some other things, but I would suggest this is hapus saja, nggak masalah. Ini taruh course milestone 2 Ignite, course Ignite, terus milestone institusinya apa, terus gambar yang sebelah kanan dihapus, put your own gambar. And this is remember that you can improve this, the why, the what, and how. Jadi tetap harus diimprove, diperbaiki. The why, what, how itu adalah bukan your product, bukan your venture. It's about why are you doing this.
Seperti Apple, dia si Steve Jobs melakukan itu karena dia merasa dia mau out of the box, mau sendiri, mau lain daripada yang lain. Nanti saya kirim deh iklan yang jadi mau benar-benar mau nggak mainstream dan makanya dari itu mereka sebagai apa namanya brand itu recognizable. So you need to put this kind of things. Why are you doing this? Why are you educating some student? Because I want to help my peer to be successful. Bukan taruh your product. What? By providing them access to knowledge of skill. How? Digital delivery. Udah selesai. Jadi you need to have some macro macro approach di sini. Ya. Walaupun di sini sekali lagi you put your photo here, foto yang fun ya, jangan foto yang pakai dasi terus belakangnya merah. This is not KTP or this is not government ini ya. Jadi this is yang relax. Terus namanya role apakah CEO, CTO, CMO. Jadi ada marketing, ada teknologi, ada finance. Strength-nya apa? What is the strength of this guy? Nah, antara strength ini itu harus komplement sehingga nanti jurinya atau orang investornya lihat wah ini mereka nih komplement banget nih, jadi they're collaborating, they're complement, skillnya match dan function dan activity-nya juga. Sekali lagi you need to be 3, you scrap the 4th atau you need to be 2, you scrap the 3rd. Pokoknya yang penting adalah yang penting dari paling penting what makes us the right team. Apa yang bikin kita tim ini oke, karena kita we have passion with technology, we have passion with education, we have passion with those words yang bisa masukin di sini. Nah, ini juga validation problemnya adalah you have to interview at least 15 customer, 20, 30. Tapi you need to interview some customer and real thing. Ya ini semuanya dihapus. Terus put aja, oh I've interviewed 30 customers. What interview mode? Terus Google Form. Terus nanti tulis di sini apa namanya pie chart. Terus ini yang paling penting adalah tengahnya. What is the root of the problem? Misalnya sekali lagi, if you have a product, no problem. Kalau misalnya if you have a product, there's no problem. But you have to find out why. What is your product doing, nge-solve apa dia? What type of problem is your product solving? What type of problem is your service doing? Sehingga nanti bisa lebih bagus lagi produknya karena udah mengetahui ternyata produk saya bukan hanya ini aja yang solve, ternyata ada yang lain. Oh ternyata produk saya pikir dia akan nge-solve ini, tapi ternyata selain interview orang akan tetap akan lebih bagus. So what root of the problem dalam konteks apa, pemakaian problemnya atau encounter that problem. Kalau sedang jalan-jalan terus dia encounter that problem, sedang naik mobil dia ternyata encounter that problem. So you need to put a certain context. Terus alternatifnya apa? Alternatif itu adalah karena belum ada usaha yang menjawab, yang menalangin masalahnya. Dia sekarang ngapain? Let's say participant bikin e-commerce vegetables langsung dari produsen ke customer. Kalau misalnya nggak ada platform ini, mereka kemana ya? Ke pasar, ke supermarket, ke tukang sayur yang akan pakai gerobak datang. So those are the alternative. Ya, konteks customer siapa? Ibu rumah tangga. Customer siapa? So you know ya customer kira-kira customer ini kan hari pertama ya. Emotional impact itu adalah kualitatifnya apa? Mereka ngerasain apa supaya kualitatif ya. Walaupun di bawah kuantitatif. Kualitatif kefrustrasian bahwa nggak ada fresh vegetables itu emotional impact. Quantifiable impact, bang rugi beli sayur langsung dari market harganya jauh lebih murah dari kalau misalnya dari supermarket dan sebagainya. Quantifiable impact. Alternative shortcome itu adalah solusi-solusi yang seperti supermarket, tukang sayur. Nah, what is kelemahannya?
ya kelemahannya produknya nggak fresh, produknya mahal, produknya saya harus ke pasar, bukan pasar yang ke rumah saya. Kalau misalnya e-commerce ke pasar yang ke rumah kita. So these are the alternative shop, and you need to fill this properly. Yang kemarin isinya so-so, tapi ada yang bagus, but you have to revisit your problem statement. Terus ini juga, what is the current solution? Terus nanti ditulis di sini current solution apa, terus problemnya di mana, untuk memvalidasikan problemnya. Terus you have to here based on our solution interview, current customer yang tulis yang agree berapa, yang looking for better berapa, terus ini. Yang onsen dibuang aja, ini semuanya dibuang, logonya buat ini dibuang, put your logo and make it clean. Tapi intinya kalau misalnya mau merubah ini, just take the same spirit gitu. Current solution, ada current solution 1, solution 2, terus validasinya gimana di sini. Terus ini adalah problem definition, buang that lady, terus just put one phrase to sentence ya, konteksnya bagaimana, terus relevansinya terhadap apa namanya, critical relevancy dan critically itu apa sih, terus taruh beberapa data sehingga kita kira-kira bisa menawarkan, so I'm going to provide a platform, I'm going to facilitate with a tool, I'm going to, terus benefitnya lama-lama kalau misalnya pakai tool saya bisa memecahkan 1001 problem yang ada di tempat situ. Jadi throw this all away and then put some narrative di sini. This is very important. This is core of answer. Ini hanya menandakan bahwa partisipan ini empati sama customer-nya. You have to be empathic. If kalau misalnya di sini umurnya misalnya 17 tahun, 18 tahun, terus kalian nggak pakai TikTok, you have some disconnection ya. Kalau misalnya di sini umurnya 70 tahun, terus you propose your campaign will be in TikTok and even Facebook, that's a problem. I don't think orang yang 70 tahun is using TikTok or apa namanya, mungkin segelintir ya. This is how we need to profile your customer. Jadi ada fotonya di sini, terus ada some sentence untuk deskripsinya, age, gender, profession, city, terus di sini adalah customer personality-nya kayak gimana, terus atributnya bagaimana di sini. Oh dia tag guy, dia ini apa namanya, some ini ya, punya spek, terus motivasinya seperti apa, goals-nya, frustrasinya, terus bio, put some bio in yang singkat di sini. Ya. Terus ini juga penting, this is a value proposition ya, value proposition, job to be done, ada beberapa yang oke, dan ada yang beberapa yang you need to revise, sehingga you really need to put something here. Sebenarnya mereka tuh ngarep apa dari partisipan di sini sebagai produk atau solution untuk memecahkan masalah mereka. Ya, remember taxi, the simplest is a taxi guy. Panggil taksi, bayar taksi dari A ke B, that's it, nothing else. Jadi you can use conversational AI to ask, I am going to solve this kind of problem. What is the job to be done? Itu langsung dijawab ya. Please use those machine. Perspexity juga bisa kok. I am trying to solve this kind of problem. This is my description of my apa namanya, my startup. Ambil definisi yang ada di Ignite yang sebelum bawah logo. Please give me the job to be done. Ini GTBD, job to be done. Nanti dia tulis kok. Pain, apa painnya, kesengsaraannya apa. Terus benefit apa yang mereka harapkan. Selain gain, selain ini. Terus pain apa namanya, pain reliever, ada obat untuk painnya. Jadi kami sajikan platform untuk menghilangkan masalah-masalah. Gain creator seperti payment online, payment itu adalah gain creator. Jadi selain dia pakai service kita, mereka additional service yang kita tawarkan. What is the solution? Just put application, digital application, web application, so machine that solve the problem.
Jadi jangan bikin description yang panjang-panjang sehingga this is a bullet point style. Titik-titik 3 kali, terus 2 sentence, 3 sentence each. Dah selesai. Ya. You don't need to elaborate-nya nanti di belakang kalau mau nggak ada masalah. Tapi ini investor sama si juri harus lihat dalam sekejap apa sih yang dilakukan. Sekali lagi, this is dynamic ya, bisa dirubah-rubah terus. Kalau misalnya mau praktik, because we are human ya, bikin aja poster segede dewa, taruh di kamar atau di apa namanya ke tim kalian, terus tempel stiker, di foto-fotoin terus masukin di sini lebih bagus lagi. Difotoin terus di stiker, dipakai stiker apa post-it yang warna kuning, terus tempel-tempelin itu jauh lebih bagus. Pakai spidol biasanya. Dulu waktu zaman belum ada apa namanya Jamboard, jam sebelum COVID, I tested, jadi kita cetak poster A3, terus tiap kelompok di classroom mahasiswa tempel-tempelin pakai stiker, terus di foto-fotoin. Jadi this is something very democratic dan not one individual can do this, not the boss, but all you guys. Ini juga penting sekali, mau pakai yang ini atau yang bundar, nanti saya kasih 2 template yang ini, terus template yang agak simple, terserah. Tapi basically TAM SAMSOM itu satu aspek yang penting. TAM itu adalah semua market yang membutuhkan produk kalian di sini atau service kalian. SAM adalah bagaimana those yang bisa di reach dan bisa dijangkau, disentuh, sehingga SOM itu adalah segelintir yang ini. Nah, TAM SAM-SOM ini berdasarkan berdasarkan dolar atau berdasarkan rupiah, no problem. Berdasarkan klien juga nggak jadi masalah. Tadi pagi kalau nggak salah saya dapat informasi mengenai dari 2000 sekarang sampai 2035 atau 2040 di Indonesia ini digital activity itu akan naik pesat. Jadi itu kalau nggak salah berapa persen CAGR-nya, sehingga itu mengindikasikan bahwa digital itu akan banyak karena infrastrukturnya lama-lama bagus ya. Normal lah kalau misalnya imigrasi di hack dan itu suatu yang basically mudah-mudahan bisa talangi. Tapi digital itu jadi TAM SAMSOM ini penting sehingga kita bisa tahu wah digital ini akan pesat naik. Jadi I want misalnya 1% of that digital, whatever digital is ya, mau bikin platform, mau bikin nggak tahu robot jalan-jalan ya. Pokoknya digital, if I have 1% dari those itu juga bisa. Jadi logikanya juga gitu ya. Jadi di bawah based on the sales, based on the sales traction, just answer. Ini TAM SAMSOM ya. Terus ini adalah competitive analysis. Ini juga penting karena ini menggambarkan your uniqueness. You are looking for your uniqueness. Jadi taruh di sini. Ini ada berapa yang oke dan ada berapa yang perlu kerja juga. Karena you need to be different. Di sini. Ini adalah validation-nya. Jadi ditulis di sini complementing yang table yang sebelumnya. Nah ini juga penting. This is core dari entrepreneurship, yaitu lean canvas. How are you going to make money? Jadi di bawahnya yang 6 sama 7 revenue stream sama cost structure. Revenue stream adalah how are you going to make money dan bagaimana you are going to make money with this structure of cost. I'm going to make money because I'm going to have a public, I'm going to have a customer service. Kalau misalnya heavily in IT, cost structure-nya adalah teknologi, terus digital marketing. Oh, I'm going to have this kind of development, terus untuk saya supaya bisa aware di dunia maya, I have this kind of this kind of activity di marketing. Saya perlu banyak duit untuk marketing karena saya mau pesat, mau di-recognize sama audience saya di dunia maya. So I need some funding. Jadi cost structure-nya adalah teknologi, digital marketing, terus mungkin people.
key metrics adalah saat ini, this time, at your stage, sebenarnya prioritasnya apa? Ya, sekali BMC, I don't know what BMC here, but doesn't make sense. Tapi key metrics itu adalah target kita hari ini ngapain? Unfair advantage, I'd suggest kosongin, atau if you really have something unique, you can put some unfair advantage. Ya. Jadi ini juga gampang dipahami dan gampang dilakukan. Nah, nanti saya kasih contoh person yang cepat dan bisa dimengerti. If you don't understand, again, ask your conversational AI. Oh, I'm working on my lean canvas or for my startup yang bunyinya kayak begini. Please help me to find my market segment in Jakarta, in south of Jakarta. Atau jangan bilang please find my segment, tentunya nanti di segmen yang ada yang di Kenya atau di Ouagadougou, doesn't make sense because you are here and you're making your usaha di sini. So ask the machine. Unfair, kalau iseng-isengnya tanya aja unfair, but I doubt the machine is going to be proper. Ya. Terus so if you ada hal-hal yang tidak jelas ini, you can ask the machine with simple words, then be critical too. Jadi ini adalah contoh di mana nanti yang kita hari ini melakukan adalah MLP atau MVP. Jadi yang saya tadi udah kasih contoh, please put some chicken scratch di sini, gambar-gambar oret-oretan atau foto atau bagaimana, atau produk atau video itu juga bisa. Kalau ini kan dia dari permulaan Airbnb, terus dia melakukan perubahan versi-versi, terus akhirnya Airbnb-nya jadi cakep karena ada harga, ada kamar, ada pembayaran, ada macam-macam. So, ini ada 3 stage, di mana nanti version 1, version akhir bentuknya kayak gimana. Ya. Ini contoh Airbnb yang tadi. Jadi ini juga description-nya. Jadi you need to describe, you need to insert some photo, you need to write some video, terus you need to set satu slide juga cukup. Kalau misalnya nggak cukup 2 slide atau your movie, terserah. Tapi pokoknya yang ini adalah you need to show some some MVP, MLP atau MVP. Nah ini yang versi terakhir dari MVP, di mana nanti ditanya berapa bulan, terus apakah cukup, terus semuanya ini positif, terus apakah kita teruskan atau kita pivot, ganti atau enggak konklusif. Terus what is the next approach, next step yang kita harus lakukan untuk jalanin. Ya. That's it. Any questions? Halo? Anissa? Raffi? Rehan? Pak, saya izin tanya, Pak. Yes, please, go ahead. Will there be any new metrics regarding the scoring of the milestone 2? Nanti yang Bapak share itu. Yang what do you mean by metrics? Like back then di milestone 1 kan Bapak kayak share kayak matrix scoring system gitu, Pak. Iya. Nah, nanti iya. Oh, oke. This is a good question. Nanti saya kasih namanya rubrik ya. Oh iya, masih rubriknya. Ya, nanti saya kasih rubriknya. Milestone 1 itu ada rubriknya. Milestone 2 ada rubriknya. Milestone 3 ada rubriknya. Ada rubrik. Nanti saya kasih. Good question. Very good question. Thank you for the question. Terima kasih, Pak. Thank you. Brian, gimana Brian? Cahaya? Oke. Sejauh ini, ya. Ada. Oke. Jadi yang saya tawarkan sekarang adalah kita lihat satu contoh dari orang yang bikin PV ya. Apa namanya? Orang yang bikin pitch deck milestone template ini ya. One second.
Oke, jadi ini adalah very simple apa namanya contoh di mana tidak usah mikir-mikir dan macam-macam. It's really a nice apa namanya nice pitch di mana semuanya tertera dan di mana nanti kita diskusi kelemahannya dan kekuatannya sehingga kita bisa apa namanya masukin ini sebagai pitch untuk raising fundings ya. Jadi ini adalah batik yang dilakukan sama orang tuanya yang di daerah. Ya orang tuanya yang melakukan, ibunya kalau nggak salah. Dari zaman dulu, ibunya tuh bikin corak. Nah, coraknya pakai kain ya, cotton. Tapi dia nggak mau pakai cotton lagi, dia mau pakai serat bambu atau serat apa begitu. Pokoknya ya yang bukan cotton, which is nice. Kalau misalnya dia pakai cotton ya oke juga lah, karena ini dari Pekalongan tuh whatever, Malang atau dari mana, pokoknya daerah sana, sehingga itu bisa menghidupkan tradisi batik yang bit by bit akan diganti nama mesin. This is nice thing, small but nice. Apa ininya? Why what? See, what this person is doing is dia nggak deskripsi produknya, dia we aim to provide affordable, stylish fashion. Jadi mengasih affordable, stylish fashion while celebrating richness dari batik. Bagus kan? Why? Karena dia mau mengkasih yang affordable, which is a nice word, jadi nggak mahal-mahal, karena kalau misalnya batik yang spesifik bakal mahal banget. Stylish dengan batik untuk meng-celebrate richness. By using scrap batik fabric to batik bekas, which is very nice. We are also committed by sustainability by reducing textile waste and supporting to preserve the culture. Jadi why-nya adalah simple ya. She's not talking about her product ya. Batik kekinian dari Pramita revitalize scrap batik, jadi dari tempat sampah-sampah, innovative for fashion collection. We transform diverse pieces of batik fabric into modern clothing. Jadi dia bilangin apa, what. Jadi dari potongan-potongan batik dia akan bikin produk. Each product of a fresh way to showcase of uniqueness of batik. Keren kan? Every day. Jadi she's not talking about anything. She's talking about why, what, and how. We source scrap batik design modern plus affordable fashion product and make our collection through online channel. Jadi bagaimana dia akan melakukan online channel, pop-up store, at educational institution. Jadi dia hanya kerja sama institusi universitas. Because I think she's a docent at UNES, ya. Workplace and collaborating with school and central Java. Ya, jadi she's not talking about her product. So talk about your product here. Talk about your macro. Ini mau membelain batik, dia mau celebrate batik terus. Nah, ini bagus juga. Tapi one problem I have, you have to follow exactly the template that was given to you. Jadi ada konteks, di bawah konteks ada problem, terus sebelah kolom ada alternatif. Di bawah konteks itu adalah customer, baru ada emotional sama emotional impact, sama quantifiable impact, baru alternatif. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi ini adalah bullet point. Konteksnya apa? Based on data of Indonesian Ministerial Network, scrap batik is growing. Batik is often perceived like outdated. Nah, itu sesuai dengan data, konteksnya adalah ini. The approach support sustainability. Approach sustainability and reduce textile waste. Keren kan? So you need to have this kind of approach. Your world is going to be polluted in the future. You're going to live in the scary space. Jadi she's sustainable. What is the problem? Outdated perception of batik. High cost of batik fashion, mahal ya batik-batik yang fashion, ya, harganya dinaikin sih. Textile waste, terus limited modern option. Jadi ini problemnya, root dari problem ini.
Terus alternatifnya apa? Revamp traditional batik, affordable fashion, sustainable effort, customized trendy design. Jadi ini adalah alternatifnya, which is not tepat tapi needs to work. Customer-nya siapa? Customer student, dia hanya lihat dunianya dia, jadi student, lecturer, teacher, employee, yang batik enthusiast, ya. Yang fashionista dia nggak targetin di sini. What is the emotional impact? Pride, heritage, excitement, confidence, terus extra. Quantifiable impact, sales on the revenue, jadi dia revenue-nya tinggi untuk orang lokal ya, customer satisfaction, terus ini juga ada salah-salahnya juga dikit. Apa shortcoming yang existing? Risk of cultural ethic and creativity limitation, limit quality of market perception, production scale and customer awareness. Jadi ini limitasi dari ini. Interview. Jadi dia 15 orang di interview, modenya pakai online. Terus sisanya bagaimana yang agree, yang nggak agree. Terus dia tempelin ini. That's enough. Misalnya mau 100 di sini, same thing. But this is sufficient and this is simple. And dia hanya mau bilangin bahwa ada 47% strongly agree bahwa memang ada masalah, which is okay. Jadi majority of the interviewee, she didn't say 51 to 61, tapi dia 47, which is acceptable karena majority dari yang di-interview itu memang 47 itu yang biru itu adalah yang punya masalah. Sum, again, use the flat one or the round one seperti ini, market estimation, ditulis di sini 33500, 1500, dia targetin hanya 75 manusia, 75 batik yang tadi, which is huge number. Terus dia jelasin di sini targeting the segment, terus di Semarang batik kekinian targetnya segini, terus dia hanya ngambil berapa persen. Undip ding, bukan UNES dan Undip, whatever lah. Tapi pokoknya dia akhirnya dia punya 75, which is you can do this extrapolation dengan ya kira-kira begitu. Don't have a big number di sini. Kalau misalnya suruh bikin 75.000 batik aja udah pusing. Ya. This is the customer persona. So this is the lady, terus umurnya segini, personality-nya dia geser ininya dia. Terus goals-nya kayak gimana, frustration-nya, bio-nya kayak gimana. Terus sifatnya apa? Sini kreatif, environmental conscious, modis, which is ya normal lah. Terus bio-nya seperti ini, bullet point ya, no other things. Terus ini adalah value proposition canvas, which is jobnya apa, research and comparison, seek recommendation, explore sustainable option, visit physical and online store, share experience, which is sedikit-sedikit salah ya. What is the solution is batik kekinian offer a diverse range of product or service. What is the pain? Limited available modern design, terus extra. Terus, what is the pain? Ini design product to ensure comfortable wear and use. Attention in detail, ya ini agak nyerempet tapi acceptable. Terus kliennya bagaimana gain-nya, terus gain creator-nya, innovative design, quality, dan sustainable approach, shopping experience. Solutionnya apa? Solutionnya batik scrap dijadiin baju, attention detail, terus implement environmental friendly packaging, terus workshop. Nah, yang saya bilangin di sini adalah jangan bikin pabrik. Dengan ibu-ibu yang di sana ya semuanya akan bikin, hanya QC-nya yang harus diketahui, sehingga mereka nggak punya employees, tapi mereka kayak Gojek dari tukang bikin batik. Raw materialnya dari barang-barang bekas. Yang jahit mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 ibu atau komunitas ibu-ibu yang akan jahit, yang sehingga mereka akan benefit dari this operation. Yeah, so this is a social entrepreneurship juga, innovation design, terus fashion product, terus sustainability approach, QC, terus by education, dan jadi juga bikin workshop
untuk kolaborasi sama entrepreneur, sama local ini ya, artisan. Who's your competitor anak-anak people? So these people sudah ada harganya. Terus unique value proposition, dia sustainable utilization batik scrap fabric, reduce waste, and promote eco-friendly fashion. For affordability, terus harganya murah. Kok ini modern style oke banget, tapi affordability masih agak mahal, fashion forward. Terus focus on sustainability, ada kompetitor di sini, focus on sustainability. Terus strong emphasis on cultural. Ya. Nah ini juga problem karena ini harus ditaruh di bentuk business model sehingga juri dan ini bisa appreciate the business, the problem apa, terus solutionnya apa, terus customer segmentnya student, lecturer, terus teacher, cultural enthusiast, eco conscious. Jadi ini adalah early adopter apa, fashion enthusiast. Oh dia nggak berani sama fashion, dia mau coba dulu sama student, eco conscious, cultural advocate, terus university student, local artisan. Jadi early adopternya sedemikian. What is the problem? Based on data dari Minister of ini, memang tadi udah disebut bahwa memang ada masalah dengan waste batik. And what is the unique value proposition? Sustainability, utilisasi batik scrap fabric to reduce waste, affordability. What is the solution? Design, innovative design, fashion product, sustainability approach. What is the channel? IG, TikTok, website. Nah, ini udah punya website ya. Facebook, Shopee, Tokopedia, offline store. Jadi ada berapa store, pop-up Paragon Mall. Terus what is the revenue stream? Revenue stream, direct sales, terus wholesales, university partnership, jadi partnership sama ini. Custom others partner, terus pop-up event. Ya. Cost structure, materialnya dibeli, terus productionnya dibayar, marketingnya dibayar, operationnya dibayar, distribusi dibayar. Jadi ini keren banget, udah jelas nih. Ya. Jadi ini tergantung, menurut saya kalau misalnya saya investor, tergantung sama industri batik yang keluarin sampah. Ya. Tergantung dia. Terus key metrics, sales, customer metrics, dan production financial metrics. Unique unfair advantage, eco-friendly approach, which is true. Authenticity and tradition itu nggak bisa diganggu gugat. Cost effective masih bertanyakan. Innovation in upcycling itu benar. Brand story and value proposition ini juga bisa didiskusikan. Ya. This is the MVP. That's it, nothing else. Jadi dia bikin baju. Terus this is the design. Terus this is prototype of the. Jadi dia memvalidasikan. Ya. Ini adalah yang tadi framework, tapi dia dismantle. Terus dia pakai ini. What is your MVP? Terus detail of the. How long? 3 bulan. Dia melakukan 3 bulan. What is the result? Sehingga dia bilang conclusionnya adalah dia persevere. Jadi dia teruskan. Dengan catatan dia akan understand product market fit, terus pricing insight, marketing effectiveness, operational challenges, customer engagement. Next step adalah feedback, more make some adjustment, test, change, terus expanding test, terus plan for launch. Dia akan launch. Ya. Ini framework yang terakhir kita bicarakan, tapi dia rupanya udah dismantled dan oke. Halo. Any questions? Jadi saya rasa minggu depan ada, tolong dibikin M2-nya. Kalau misalnya ada apa-apa, saya bisa mentoring hari Jumat, bisa hari Kamis, mungkin agak ini. Tapi
malam bisa, sore bisa, Jumat, Kamis atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis bisa. Atau saya nanti lihat PV yang butuh di mentoring, saya nanti call, nanti kita Zoom selama setengah jam, not more than that, untuk bantu. Okay, I think that's more fair sebelum kita ke M2 untuk ini. Unless you have questions, japri saya kalau misalnya ada questions, terus ini bagaimana Pak? Ini nanti saya respons kalau misalnya memang perlu di mentoring, saya mentoring. Oke, Pak Fahri, I think I'm done. Thank you much. Stay healthy. Terus I'll see you next week. Physically ke sana ya Pak Fahri ya. Ya, nanti kita informasikan lagi Pak Ade terkait kegiatan minggu depan. Yes. Mungkin kita meetingkan dulu ya Pak sama Pak Ini dan juga rekan-rekan dari Watwani, itu sih Pak, sama MUS-nya juga. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait kegiatan kita. Berarti cukup ya Pak Ade untuk kegiatan hari ini? Yes, cukup. Ya, cukup. Berarti nanti sampai bertemu di minggu depan. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja di grup atau personal chat. Ya. Nggak apa-apa. Mungkin itu aja. Berarti boleh saya tutup Pak Ade? Ya, saya udah kirim milestone 2 di grup dan tinggal di-download dan tinggal dikerjakan. Jadi sisanya udah bisa dikerjakan milestone 2. Thank you, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Ade, buat rekan-rekan semua untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.